apa yang menimpa ibu ini bukanlah sesuatu hal yang kebetulan, karena ini semua bisa saya baca dari muka panjenengan, dari raut wajah panjenengan. Ada masalah dengan suami. Jadi apa yang terjadi di dalam diri panjenengan ini memang ya yang seharusnya terjadi, dan ini semuanya menjadi ujian untuk diri panjenengan. Dan nanti setelah saya bantu untuk menghilangkan gangguan yang menghambat di dalam diri suami, nanti panjenengan bantu saya dengan doa, Bu, ya. Kasih dukungan kepada suami supaya suami itu bisa lebih bersemangat di dalam bekerja. Buka portal. Masukkan. Kamu tahu siapa saya? Sekarang gak usah kembali ke pusaka yang ada di dalam suaminya itu. Ikut dengan saya. Jangan membebani beliau lagi. Kamu bukannya memberikan manfaat, hanya mudarat saja. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injih. Dengan siapa ini, Bu? Saya Hasma binti Ishak, Bu. Di mana ini, Bu? Di Dengkil, Putra. Di mana? Dengkil, Putrajaya. Daerah mana Di ini? Dengkil. Daerah Selangor juga. Malaysia. Putrajaya. Oh, ini dari Malaysia. Malaysia. Nama ibu tadi? Hasma binti Ishak. Iya. Astagfirullahaladzim. Minallahirrahmanirrahim. Ini semuanya ada ujian dari Allah yang berupa ujian di keluarga. Yeah. Ada ujian dalam keluarga. Ada masalah dengan suami. Ini semua juga bukan menjadi masalah hanya di dalam diri suami, tetapi juga di dalam diri ibu. Ini mohon maaf kalau saya berkata yang kurang sopan mungkin. Ada masalah di keluarga ya, Bu? Iya, Gus. Ada masalah dengan keluarga, di dalam keluarga, terutama masalah dengan suaminya. Suami ada gangguan, Gus. Bisik-bisik hubungannya. Setiap hari maki-amun, marah-marah. Kerja nggak mau, Gus. Duduk di rumah saja. Kalau kerja pun duitnya nggak tahu kemana, Gus. Iya. Anak-anak tengkar di rumah semua,
bertengkar, suami istri bertengkar. Jadi apa yang menimpa ibu ini bukanlah sesuatu hal yang kebetulan, karena ini semua bisa saya baca dari muka panjenengan, dari raut wajah panjenengan. Ada masalah dengan suami, ini memang ya panjenengan sendiri harus bisa untuk menyelesaikan apa yang terjadi di dalam, duduk sini, di dalam rumah tangga panjenengan, duduk. Jadi apa yang terjadi di dalam diri panjenengan ini memang ya yang seharusnya terjadi, dan ini semuanya menjadi ujian untuk diri panjenengan. Jadi ini bukan karena itu, bukan karena ini. Ini memang sudah menjadi takdir Allah yang harus terjadi dengan diri panjenengan. Ini loh Ustadz yang harus dipahami. Demi Allah, ketika saya melihat beliau ini, memang ya ini semuanya ya memang harus terjadi. Dan yang bisa menyelesaikan masalah beliau ini ya beliau sendiri. Ya beliau sendiri. Nanti panjenengan lihat ya video beliau ini dengan video yang barusan tadi diposting. Sama-sama orang Malaysia. Kasusnya juga sama. Itu sama dengan beliau ini. Saya melihat aura wajahnya, bahkan gangguannya dan masalahnya pun juga sama. Itu bukan kebetulan. Bukan suatu hal yang kebetulan. Kita nih ya bisa melihat diri seseorang, apakah orang itu suka bohong, apakah orang itu nggak pernah berbohong, apakah orang itu sulit, apakah itu orang muda. Itu bisa kita baca dari mukanya loh. Bisa kita baca dari mukanya loh, orang itu. Bisa. Kita itu ketemu orang, itu orang ini tipe begini, itu insya Allah paham kok. Apalagi yang sering mengamalkan asma ya lati, paham kok. Orang itu begini. Itu kita paham. Ini tipe playboy gitu, paham. Hampir sama dengan yang pakai kopiah putih. Iya. Itu kita paham soal itu. Jadi nggak bisa dibohongi. Ini kalau di Jawa itu namanya ilmu titen. Ilmu titen. Bisa antara mukanya ini sama, auranya, karakternya itu kelihatan banget. Dan masalahnya juga sama dengan suaminya. Cuman beda sedikit aja. Kalau kemarin itu suaminya nggak mau pulang ke rumah, dia dengan orang lain. Hampir sama. Hampir sama. Ini juga bukan sesuatu hal kebetulan, bukan suatu hal kebetulan. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Ini kan yang paling penting ya. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya dengan cara masuk ke dalam diri sendiri. Karena suami istri ini seperti pakaian, saling menutupi. Suami istri itu seperti pakaian. Jadi bukan sesuatu hal yang kebetulan ya. Kalau jenengan melihat ketika ada suaminya itu diam, perempuannya yang cerewet, itu bukan suatu kebetulan. Sering saya menemukan yang kayak gitu. Karena memang ya saling melengkapi begitu. Sama seperti ini juga nih.
seperti beliau ini. Beliau ini yang bisa merubah karakter suaminya itu beliau sendiri. Beliau sendiri, bukan orang lain. Nah, ketika berbicara dengan mulut, nah ini yang penting ya. Ketika seorang pasangan itu ini sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz loh. Jadi bukan sesuatu hal yang kebetulan, bukan. Nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Ketika seorang istri atau suami berbicara dengan mulutnya tidak bisa, tidak diterima. Maka yang paling penting ialah berbicara dengan batinnya. Ketika sesuami istri ini kok kerasa nggak nyaman, ini pasti ada yang nggak beres. 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 Kok ngelihat suami sebel, kok suaminya tingkahnya kok berubah, dia kok nggak sayang, itu ada masalah. Ada masalah itu. Makanya jangan hanya mengandalkan logika saja. Harus batinnya juga digerakkan. Ini penting. Makanya istri-istri ini kalau masak itu sambil baca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Saya demi Allah nggih, makan dek manapun itu enggak serasa nikmat makan di rumah saya sendiri. Ini demi Allah Ustaz. Demi Allah, demi Rasulullah. Kalau saya berbohong, Allah Maha tahu. Saya makan dimanapun itu, entah itu di restoran yang paling mahal, entah itu makanan di hotel yang paling mahal, di kafe yang paling bagus, enggak seenak ketika makan di rumah. Loh ini demi Allah, ini saya ngomong sendiri loh. Bahkan sering saya itu berkali-kali itu. Makanya saya sering ngomong sama ibu-ibu itu, sama para istri-istri itu. Kalau masak sambil baca ya latif. Ya latif, ya latif, ya latif. Nanti masuk ke dalam mulut, bukan hanya masuk ke dalam dohirnya, jisimnya, bukan. Tapi juga akan masuk ke dalam hatinya. Kepada suami, nanti suami tambah nyaman makan di rumah, tambah cinta, anak juga tambah nurut, pada orang tua tambah sayang gitu. Nah seperti ini ada masalah. Ada masalah. Nah masalahnya ini di dalam diri beliau ini lumayan akut loh. Kalau penyakit itu lumayan akut. Bahkan bisa dikatakan wah ini kalau nggak segera ditangani berbahaya. Bagaimana tidak? Dia sudah nggak ada semangat bekerja loh. Sedangkan, ya Bu? Iya betul. Iya, nggak ada semangat bekerja. Sedangkan laki-laki itu yang paling penting itu bekerjanya loh. Laki-laki itu yang paling penting bekerjanya. Makanya laki-laki itu yang paling penting adalah tanggung jawabnya, dan perempuan yang paling penting itu adalah apa Ustaz? Nurutnya. Itu yang paling penting. Ini dua ini jangan sampai kebalik ini. Jangan sampai kebalik. Laki-laki itu yang paling penting adalah tanggung jawabnya, bekerjanya, lahir batinnya, dan perempuan itu yang paling penting adalah nurutnya. Gitu. Laki-laki harus tahu tanggung jawabnya, harus tahu kewajibannya. Perempuan juga harus tahu kewajibannya. Nah ini, kalau tidak segera ditanggulangi seperti ini, bisa berbahaya. Ini yang pertama, suaminya ini sudah tidak ada semangat bekerja.
Maka saya sering mengatakan sebenarnya perempuan itu jangan terlalu mandiri. Saya katakan, perempuan itu jangan terlalu mandiri. Jangan terlalu mandiri. Walaupun perempuan itu kuat ngangkat galon untuk naikin air ke atas, jangan mau ngangkat sendiri. Saya sering bilang gitu sama ibu-ibu. Jangan mau ngangkat sendiri. Suruh suaminya, suruh ngangkatin. Itu. Walaupun perempuan itu bisa nyetir sendiri, bisa berangkat sendiri, jangan mau berangkat sendiri. Suruh nganterin suaminya. Jangan terlalu mandiri. Laki-laki itu kalau nggak begitu kan bahaya loh. Wah nanti, saya nggak kerja aja, istri saya sudah kerja kok. Saya nggak kerja aja sudah cukup kok. Wah bahaya kalau begitu. Nggak pecah-pecah nanti pikirannya. Kebanyakan laki-laki itu jadi melempem, hilang kelelakiannya karena begitu. Makanya perempuan ini juga kadang-kadang juga perlu disalahkan. Iya. Dan jangan terlalu mandiri jadi wanita itu. Kalau kamu punya uang, jangan untuk nyukupin keluarga. Saya sering mengatakan begitu. Kamu boleh bantu, bekerja apa boleh, tapi jangan sampai untuk nyukupin keluarga. Buat kamu sendiri, itu. Buat kamu sendiri. Bukan tanggung jawab kamu kok. Bukan tanggung jawab kamu perempuan itu bekerja. Jangan sampai untuk nyukupin keluarga. Kalau kamu bekerja, yaitu sebagai sedekah kamu, sebagai sedekah kamu. Bonus aja itu. Tapi jangan sampai bekerja itu untuk nyukupin keluarga. Wah, bosok kalau begitu. Nanti lama-lama suamimu itu jadi malas bekerja. Tenan. Itu beneran loh. Saya sering nemuin kasus kayak gitu. Kalau ibu bekerja, kalau banyak orang baru pertama menikah minta nasihat ke saya. Kamu kerja. Kalau kamu istrimu bekerja jangan ngandalin apa yang didapatkan istrimu. Jadi istrimu biarkan uangnya buat seneng dia sendiri, buat ke salon, buat beli perhiasan dia sendiri, buat dia sendiri. Jangan laki-laki itu ngeharapin apa yang didapatkan oleh istri, malu dong. Jangan kayak gitu. Nanti kalau perempuan juga kayak gitu, jangan kayak gitu. Jangan kamu bekerja untuk nyukupin keluarga, jangan. Selama suami masih bisa bekerja, usaha, biarkan dia usaha gitu untuk nyukupin keluarga. Nggak ada uang ngomong, nggak ada beras suruh cari, untuk tanggung jawabnya kok. Nggak melempem. Nanti kalau nggak gitu laki-laki cuma plongo itu lah, istriku udah dapet aja kok. Nah ini bahaya kalau begini. Ini sering terjadi kayak gini. Akhirnya apa? Laki-lakinya males. Laki-lakinya jadi males kayak begitu nanti. Jangan dibiasakan begitu. Ya ini sudah, kalau ini sudah akut. Nah malas itu temennya setan. Malas itu temennya setan. Malas itu temennya setan. Makanya abah saya itu paling benci kalau melihat saya itu malas. Makanya saya itu dulu saya pengen banget beli sepatu, minta gitu aja nggak dikasih, disuruh bantu dulu. Bukannya kok jahat atau enggak. Saya itu dari kecil dibiasakan untuk ketika menginginkan sesuatu harus kerja, harus berusaha gitu aja lah yang paling penting gitu. Jadi saya itu dulu pernah suruh pengen sepatu, motongin bonggolnya singkong tuh. Jadi satu potong itu dibayar 20 perak, 25 perak itu. Sedangkan beli sepatu dulu itu 10.000. Bayangkan berapa gitu. Jadi setiap pulang sekolah itu motongin itu, gergajiin bonggol singkong itu. Tapi dari situ melatih. Anak saya Siva itu sebenarnya minta laptop dari waktu saya masih di Pandeglang lama. Minta laptop. Saya bisa nggak ngebeli? Bisa saya bisa ngebeliin orang tuanya. Cuman nggak saya kasih. Kenapa? Jangan sampai ada itu dilatih manja, semua permintaannya dikasih. Jadi harus dilatih. Jadi ya kalau minta jangan langsung dikasih, nunggu 2 hari 3 hari gitu. Melatih kesabarannya juga. Untuk melatih kesabarannya. Ibu, saya minta jenengan mulai
besok, nggih, waalaikumsalam. Diajak komunikasi suaminya. Nah, ini yang saya sampaikan ini ya. Boleh dibuktikan ya. Beliau ini dengan orang yang pengobatan kemarin dari Malaysia itu sama seperti ini. Sama seperti ini. Ini bukan suatu kebetulan. Ini kalau orang Jawa bilang namanya ilmu titan. Ilmu titan. Sama. Kejadiannya juga sama. Dan orang-orang yang tipe seperti ini bekerja keras. Orang wanita seperti ini bekerja keras. Saya menilai seseorang itu nggak harus dengan saya tanyain, nggak. Saya ketemu sama seseorang, saya lihat begini, saya sudah paham karakternya seperti ini. Perempuan yang mukanya bulat seperti ini, pipinya tembem seperti ini, itu pasti pekerja keras. Tetapi kebalikannya, pasti nanti ada masalah dengan suaminya. Pasti nanti akan ada masalah dengan suaminya. Yang paling banyak apa? Suaminya males. Loh, ini nggak jadi dua kali enggak. Nah, ini makanya saya sering mengatakan wanita itu jangan terlalu mandiri. Jangan terlalu mandiri. Mas yo kamu kuat ngangkat galon untuk naikin ke atas, jangan kamu kerjakan sendiri. Suruh suamimu. Walaupun kamu bisa jalan ke pasar sendiri, jangan mau berangkat sendiri, suruh nganterin suamimu. Ini sering saya katakan begitu. Sering saya katakan, walaupun kamu bisa bekerja, dapat uang, jangan buat nyukupin keluarga, jangan. Itu bukan tanggung jawab istri. Itu tanggung jawab suami. Kalau kamu perempuan bekerja, gunakan itu untuk dirimu sendiri, untuk beli emas, untuk ke salon kayak gitu. Jangan kamu gunakan untuk mencukupi keluarga. Nanti akhirnya apa? Suamimu males, pelongok. Karena apa? Karena sudah alah, wong istriku sudah bisa. Alah, istriku sudah bekerja, nggak ada beras, alah istriku udah nanti bisa dapat. Akhirnya apa? Males. Akhirnya males. Ini sudah terjadi berkali-kali ini. Banyak terjadi di orang-orang yang ketemu sama saya. Dan ini sudah terjadi berkali-kali. Ini bisa disamentitan ini. Kebanyakan orang seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini harus ada komitmen yang harus dilakukan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha rahim. La haula wala quwwata. Allahumma sholli ala. Sebentar ya Bu ya. Ada yang kerasukan. Sebentar. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Inje. Dengan siapa ini saya berbicara ini? Baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pasien yang kesurupan sebentar. Sebentar, kasih tahu beliau. NJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NJ. Alhamdulillah, barakallah. NJ. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Insyaallah, insyaallah.
insyaallah nyuwun berkah barokah panjenengan mugi saged istiqomah. Alhamdulillah barakallah. Inggih. Subhanallah. Jadi hampir sama dengan kemarin tamu kita dari Malang itu. Sampai muter-muter ada 3 kali. Insyaallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah barakallah. Oke, putri nduke jenengan niku nggih putri kula. Subhanallah. Nuwun berkah barokah jenengan mugi-mugi diparingi sabar, paringi kuat. Insyaallah. Siap. Inggih. 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 Insyaallah. Insyaallah. Inggih, insyaallah. Insyaallah. Inggih. Insyaallah. 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 Inggih. Inggih. Amin. Insyaallah. 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 Inggih. Insyaallah. Allah. Inggih dak wingi nika teng ngajeng wonten keris Singo Barong teng ngajeng niku. Tapi nggih sedaya niku lho pasarane teng Gusti Allah. Pak Ustadz, HP-nya udah diminta semua ya santri ya? Inggih. Insyaallah. Inggih. Insyaallah. Insyaallah.
Nggih. Dipimpin ingkang sae. Insyaallah. Damel benteng padepokan mriki. Nggih. Kula mboten saged pahami, Pak. Nggih, matur suwun. Bagi panjenengan Nggih. tetep derek ngaren iki. Nggih. Boten enten sing rusak-rusak laren iki maneh. Amin amin. Sinten sing jiwane laren iki sing dipolo sedaya. Sing tunggal. Binasane saestu. Boten kula binasane nyawane. Kula binasane rejekine. Sabar. Sing dados tandurane. Sinten sing berkhianat. Kula ingkang lemah. Meskipun laren iki ikhlas sabar. Niku sing damel mergo kados ngeten iki. Niki kula kirim. Laren iki kula kirim temen jenengan. Nggih. Kula nyuwun tulung menika jenengan tulungi. Tunggu dinungo. Tunggu dinungo. Nggih. Monggo. Allahumma sholli ala sayyidina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Barakallah. Sehat, Mbah. Sehat iki. Mimi napa teh napa kopi? Teh nggih. Leh, sampeyan teh dulu. Teh nggih. Kedap didamelne Mas Dani. Nggih. Alhamdulillah. Semangat ya, Mbah. Barakallah. Kula anu sekedap nggih. Nggih. Injih. Ibu. Ya, Gus. Ya. Iya. Itu kalau bekerja nggak tahu uangnya itu kemana gitu ya. Ya. Terus sekarang Bahkan ini di uang saya itu rumah udah aja gitu. Ah, Iya. Kasih sebuah dukungan kepada suami untuk bisa lebih bersemangat di dalam kehidupannya untuk membahagiakan keluarga, karena ketika beribadah itu adalah wibawanya dan itu adalah ibadahnya. Oke. Saya bantu dari sini, saya bantu untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang mengganggu, yang menghambat di dalam setiap diri suami. Dan nanti setelah saya bantu untuk menghilangkan gangguan yang menghambat di dalam diri suami, nanti panjenengan bantu saya dengan doa, Bu ya. ya, Gus. Ya. Saya minta berbicara yang baik. Sampai cukup satu aja membantu saya. Kasih dukungan kepada suami supaya suami itu bisa lebih bersemangat di dalam bekerja. Karena saya juga melihat beliau itu ketika mau bekerja gagal, ketika mau bekerja gagal lagi, sehingga apa? Membuat diri beliau itu berputus asa. Maka inilah Ya, namanya dukungan dari seorang istri. Saya sendiri gagal di dalam usaha itu sudah hampir 7 kali. Gagal lagi bangkit, gagal lagi bangkit. Ya tidak ada yang mendukung saya kecuali istri saya. Jadi saya minta jenengan setelah saya hilangkan ini gangguannya, hambatannya, terus setelah itu panjenengan bantu beliau dengan dukungan ya, termasuk dukungan
secara lisan maupun secara doa. Nggih. Ya Gus, insyaallah. Sekarang mata ibu terpejam dan sampean bayangkan suaminya. Ya. Ya Gus, ya. Sudah ada yang nyambung ini. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sini Ustaz. Sampai lihat di kepala beliau. Baca kuncinya. Lihat di bagian pas di atas kepala beliau. Bayangkan terus suaminya dulu. Bayangkan suaminya. Lihat ini. Apa yang saya melihat? Sininya bertanduk. Ini dinamakan dengan bangsa Sihrul Amar. Seperti ini ya akan malas. Dimulai dari sering kegagalan ini, akhirnya jadi malas. Kalau dibiarkan ya malas terus. Baca kuncinya. Tangannya letakkan di sini, baca kuncinya. Ikuti rasanya. Buka portalnya, masukkan. Ojo nesu-nesu. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Ini yang ada di dalam diri suami ibu ini. Jangan marah-marah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Syarallah tatullah syifatullah Afalullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Kenapa kamu menempel di dalam tubuh suami beliau? Ada keserasian, ada keselarasan. Allahu Akbar. Allah. Ingat, tidak diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk saling mengganggu. Panjenengan lihat saya. Sampean lihat saya. Syarallah tatullah syifatullah wujudullah afalullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kasih dia Allah siapa saya.
berbicara yang baik dengan saya. Sudah berapa lama jenengan mengikuti suaminya ini? Untuk apa panjenengan mengikuti suaminya ini? Ke tempat tinggal di mana panjenengan? Di mana? Asal muasalnya dari mana? Tujuannya supaya apa? Kenapa jangan suka melihat keluarga seseorang, rumah tangga seseorang itu hancur? Di mana? Di rumahnya di mana? Kamar. Ibu, suaminya apa punya pusaka, Bu? Dari orang tua begitu, dari seseorang gitu, Bu, di kamarnya? Mungkin dulu ada lah Gus, tapi dia bilang sudah tanam. Ditanam di mana? Dia bilang belakang rumah Gus. Iya. Tapi demi nggak Allah tahu. sebenarnya saya enggak tahu, cuman dari percakapan yang barusan tadi saya berbicara dengan beliau, ada sebuah ikatan yang mengikat di dalam tubuh beliau, yang beliau dulu itu dapatkan dari seseorang, itu dulu pernah beliau gunakan, terus akhirnya tetap mengikat di dalam tubuh beliau. Dapat dari mana dulunya? Mungkin dari kakek dia lah Gus. Itu belum terputus dengan suami, itu belum terputus ikatannya. Oh. Nanti diputuskan dulu ya. Saya putuskan dari sini sampai nanti bantu saya untuk memutuskan Ya, Bu. dengan suami dengan cara nanti panjenengan wudu, air wudunya ditampung. Air wudu salat subuh nggih. Ya Gus. Kenapa kok harus sholat subuh? Karena sholat subuh itu tentang kesucian. Jadi kalau sholat subuh itu tentang kesucian, sholat duhur itu tentang kahanan, sholat asar itu tentang kemuliaan, sholat maghrib itu tentang kehidupan, sholat isya itu tentang keselamatan. Jadi seseorang itu kalau pengen hidupnya selamat, masalahnya semuanya diselesaikan oleh Allah, hidupnya itu mulia. Mulia itu dalam arti bukan kok kaya raya, itu bukan. Mulia itu kalau orang sholat asar, kemuliaan itu berarti dia tidak akan melakukan maksiat, sehingga dia itu mulia. Karena tirakat yang paling kuat itu ya satu, nggak melakukan maksiat. Dan sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kenapa sholat subuh? Karena sholat subuh ini tentang kesucian. Makanya orang paling sulit itu menjalankan sholat subuh, karena ini tentang kesucian, tentang zat dan sifat, tentang syahadat asyhadu an la ilaha illallah itu zat, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sifat. Jadi nanti panjenengan sholat subuh, air wudunya ditampung, supaya apa? Supaya juga nanti ketika suami mencari pekerjaan itu mudah, nggak selalu gagal, akhirnya orang juga males kalau gagal terus. Dan yang menghalangi sesuatu hal yang baik yang datang kepada diri kita itu adalah salah satunya adalah maksiat. Dan jimat atau pusaka yang dimiliki oleh suaminya panjenengan itu bukannya memberikan manfaat tapi mudarat. Ya. Nah itu belum terputus, masih ada pusakanya, jimatnya yang ada di kamar itu masih ada. Dan makhluk ini datang terus menerus ketika beliau tidur. Makanya sebaiknya ada rumah aja nggak mau keluar rumah males, minder, gitu loh suaminya itu. Dan ini dari golongan sirul amar gitu. Jadi pemutusannya nanti air wudhu ditampung. Setelah ditampung, bacakan surat Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas 7 kali. Mandi suaminya, setelah suaminya mandi, potong rambutnya sedikit, dibuang di sungai. Ketika membuangnya baca ayat kursi. Kalau mampu, nanti setelah membuang rambutnya bikin selamatan kecil-kecilan gitu aja, enggak apa-apa. Bacaan. Tapi Gus sekarang dia botak lah Gus. Kalau nggak ada rambutnya, kukunya.
Dia baru cukur semalam. Siap. Kukunya. Iya, potong aja kukunya sedikit aja. Hanya untuk syarat aja. Ketika membuang, niat untuk membuang sesuatu hal yang buruk. Paham Ibu ya? Ya, Gus. Siap. Ya, Pak. Insyaallah. Ya sudah, saya ini dulu. Kamu tahu siapa saya? Sekarang gak usah kembali ke pusaka yang ada di dalam suaminya itu. Ikut dengan saya. Jangan membebani beliau lagi. Kamu bukannya memberikan manfaat, hanya mudarat saja. Ikut dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlimul khadami minal badani. Assalamualaikum salam sirullah tatullah sifatullah wujudullah falullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sediakan air putih, Bu. Sudah, Gus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat saka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingsun tajalin jat kamu suci jat kamu sane kun fayakun tati sadip tan ingsun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada dulu. Ibu, tutup matanya ya, Bu. Ya, saya. Tutup matanya Ya, ya. siap. Oke, siap. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. La haula wala quwwata illa billah. هيا على الصلاة. La haula wala quwwata illa billah. هيا على الفلاح. La haula wala quwwata illa billah. هيا على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nggih, Ibu. Nanti Bagus. iya, nanti setelah nama Ibu saya tuliskan di pohon pisang, nanti videonya saya kirimkan. Terus nama suami saya tuliskan dengan tinta jafaron merah di pohon pisang. Terus ada asma buduhun. Nanti setelah itu saya ikatkan jadi satu. Panjenengan lakukan itu di rumah. Dan nanti saya pengen tahu hasilnya setelah dari sekarang 7 hari, Ibu ya. 7 hari jenengan Bagus. kasih informasi ke saya apa yang sudah ada perubahannya, terus perubahannya bagaimana, kasih tahu ke saya, nggih. Bagus. Ya. Nggih. Monggo selamat dijalankan dan diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Salam Terima kasih dari banyak-banyak, Bu. Indonesia untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia. Ya, insyaallah. Saya mohon doanya, Gus. Saya mohon doanya. Nggih. Terima kasih banyak-banyak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi